Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Halo adik-adikku, apa kabar hari ini? Sekarang kita bertemu lagi bersama Kak Aswar, saya sendiri, dalam mata pelajaran tes wawasan kebangsaan untuk kelas kedinasan umum maupun kelas kedinasan STAN. Nah, pada hari ini, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, di sini Kak Aswar akan menjelaskan mengenai pembahasan soal-soal tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk itu kalian yang sedang belajar di rumah, tolong jaga kesehatan, tolong fokus dalam menerima materi dan menerima pembahasan soalnya ya. Untuk mengawali pertemuan kita pada kali ini, Kak Aswar akan mulai dengan membahas soal nomor 1 ya. Oke, soalnya menyatakan seperti ini. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman. Untuk bertindak harus disesuaikan dengan A. Keagamaan, B. Kekeluargaan, C. Nilai luhur, D. Nilai-nilai kesopanan, ataukah E. Lingkungan sekitar. Jadi adik-adikku yang ada di rumah, soal ini itu menekankan kepada kita bahwa kebudayaan itu dia adalah salah satu bentuk pengetahuan atau model-model pengetahuan secara kolektif yang ada di kehidupan manusia. Namun, ketika kita ingin menerapkan budaya ini di dalam diri kita atau ketika kita ingin menjunjung tinggi yang namanya budaya, kita harus bertindak seperti apa? Jadi maksud pertanyaan ini itu seperti itu. Jadi adik-adik, persepsinya seperti ini. Kalian harus tahu tentang suatu peribahasa, di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun kita berada, disitulah kebudayaan kita yang harus dibawa atau yang harus kita junjung tinggi. Namun, di sini yang perlu kita perhatikan adalah lingkungan sekitar kita ketika kita menerapkan budaya tersebut. Jadi jawabannya untuk soal nomor 1 adalah error. Mengapa demikian? Adik-adikku, perlu kita ketahui bahwa budaya suatu daerah itu tidak serta-merta akan diterima secara umum di daerah lain. Mengapa demikian? Kak Aswar berikan contoh seperti ini. Kalian tahu kan pakaian koteka yang ada di Papua? Ini contoh ya yang Kak Aswar berikan yang ada di Papua. Nah, coba nalarnya seperti ini. Anggaplah ada seorang Papua yang di daerahnya masih kental dengan menggunakan pakaian adat koteka. Namun orang ini pergi ke Aceh. Nah, pertanyaannya, ketika orang Papua yang masih kental dengan pakaian koteka, kemudian pergi ke daerah Aceh dan menggunakan koteka, apakah ini dapat diterima oleh masyarakat Aceh? Justru tidak. Mengapa demikian? Karena masyarakat Aceh pada dasarnya, baik laki-laki maupun perempuan senantiasa menggunakan pakaian tertutup. Sehingga orang Papua ini, ketika dia datang ke Aceh, dia pun harus menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Sama halnya dengan Kak Aswar. Kak Aswar adalah orang Bugis. Tapi kalau misalnya Kak Aswar pergi ke daerah Sunda, kemudian berbicara dengan nada Bugis yang walaupun kita memberi nasihat, tapi masih terkesan kasar di sana, nah justru Kak Aswar akan dianggap sebagai sosok yang amat pemarah, walaupun yang Kak Aswar berikan adalah suatu nasihat, tapi itulah kita orang Bugis. Nah, jadi adik-adik, untuk menerapkan dan menjunjung tinggi yang namanya kebudayaan sebagai model kolektif dari suatu pengetahuan, maka kita harus menyesuaikannya terhadap lingkungan sekitar. Ingat peribahasa tadi, di mana kaki berpijak, di situ pula langit dijunjung. Kita akan membahas soal nomor 2, lanjutan dari soal sebelumnya.
Adapun soal nomor 2, dia di situ mengatakan bahwa menurut konsep Pancasila, manusia hidup saling bergantungan dengan manusia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk asosial, B politik, C individu, D bagian dari sebuah golongan, atau KE tidak ada jawaban yang tepat. Jadi adik-adikku, ketika kita korelasikan antara manusia dengan pola kehidupannya yang senantiasa membutuhkan orang lain bergantung pada manusia lainnya, maka itu dapat kita artikan bahwa manusia tersebut memiliki atau manusia tersebut adalah bagian dari makhluk sosial ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah alfa. Mengapa demikian? Kata kuncinya adalah ini ya. Jadi sejatinya berdasarkan Pancasila adik-adikku atau berdasarkan konsep Pancasila, manusia itu dia merupakan makhluk yang terdiri atas 2 aspek. Yang pertama, manusia dapat kita kategorikan sebagai makhluk individu. Yang kedua, manusia dapat kita kategorikan sebagai makhluk sosial, seperti yang Kak Aswar jelaskan tadi. Nah, makna dari makhluk sosial inilah itu yang menggambarkan kepada kita bahwa manusia saling bergantung dengan manusia lainnya. Artinya manusia tidak dapat hidup sendirian di dunia ini. Dia membutuhkan sesama manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya pula adik-adikku. Seperti itu. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah alfa, sosial ya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.